Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kaligrafi, senang sekali ya kita jumpa lagi di podcast Forum Kaligrafi, tempat kita ngobrol ringan seputar huruf, peradaban, dan manusia. Tentunya persembahan Forum Mubahasah Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lemka. Iya, betul. Hari ini nih, kita mau coba telusuri satu sejarah penting Sobat Kaligrafi. Panduannya dari artikel majalah Gatra tahun 95 tentang Mushaf Imam. Kita akan lihat gimana sih Al-Quran itu pertama kali dikodifikasi, terus gimana juga jejak salah satu salinan paling awalnya. Menarik banget ini. Ya, kita coba gali gimana kebutuhan zaman waktu itu ya, yang mendorong pelestarian Al-Quran dalam bentuk tulisan yang terpadu. Ini penting banget secara sejarah dan jadi fondasi juga buat kita kenal Al-Quran kayak sekarang. Fokus kita nanti ke bagaimana mushaf standar itu lahir gitu ya dan disebarkan. Oke, kita mulai dari pemikinya dulu kali ya. Perang Yamamah. Ini kan jadi titik krusial banget. Banyak hufaz, para penghafal Quran, yang gugur di sana. Ini yang bikin Umar bin Khattab gelisah banget ya. Betul, betul. Bayangin deh, kekhawatiran beliau kalau penghafal terus berkurang, sementara tulisan Al-Quran masih mencar-mencar gitu kan? Tepat sekali. Hafalan waktu itu kan jadi tulang punggung penjagaan Al-Quran ya. Nah, kegelisahan Sayyidina Ummah ini yang bikin beliau usul ke Khalifah Abu Bakar. Usulnya ya buat segera kumpulin wahyu yang waktu itu masih di pelepah kurma, tulang, batu, dan tentunya dari hafalan para sahabat. Dijadiin satu gitu. Tapi Khalifah Abu Bakar sempat ragu ya di awal. Karena ini kan sesuatu yang Nabi sendiri nggak lakukan secara eksplisit gitu. Iya, ada keraguan di awal. Wajar sih ya, karena belum pernah ada sebelumnya. Tapi kan urgensinya, kebutuhannya jelas banget. Akhirnya beliau yakin dan menunjuk Zaid bin Sabit. Kita tahu kan, beliau penulis wahyu terbaik, hafiz juga. Tapi Zaid nggak sendiri, dibantu sahabat senior lain. Ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan juga. Wah, tim yang isinya tokoh-tokoh hebat semua. Proses ngumpulinnya pasti teliti banget ya? Nggak main-main ini. Oh jelas, sangat teliti. Mereka kumpulkan semua fragmen tulisan yang ada, terus dicocokkan lagi sama hafalan sahabat yang masih hidup. Dipastikan setiap ayat urutannya pas, sesuai ajaran Rasulullah. Hasilnya itu lembaran-lembaran, namanya suhuf. Suhuf ya namanya? Iya, suhuf. Ini cikal bakal mushaf yang kita kenal. Nah, suhuf ini disimpan sama Abu Bakar, terus Umar, terakhir dipegang putrinya Umar, Sayyidah Hafsah. Oke, ceritanya berlanjut nih. Pas zaman Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam kan makin luas tuh. Terus muncul tantangan baru lagi. Ada laporan dari Huzaifah bin Yaman. Masalah apa lagi tuh? Katanya ada perbedaan dialek, kiroah gitu, dalam baca Al-Quran di berbagai daerah. Wah, ini bisa bahaya ya, bisa jadi sumber perpecahan. Sangat potensial, iya. Bayangin aja, kalau tiap daerah ngerasa cara bacanya yang paling benar, wah bisa repot kan? Nah, sadar akan bahaya ini, Khalifah Utsman ambil langkah tegas. Beliau bentuk tim baru lagi, dipimpin Zaid bin Sabit lagi. Anggotanya ada Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris. Tugasnya jelas, salin suhuf yang dipegang Hafsah tadi jadi beberapa mushaf standar. Oh, jadi dari suhuf yang awal itu dibikin salinan baru buat jadi rujukan utama ya? Biar seragam? Persis. Tim ini nyalin suhuf Hafsah jadi 5 mushaf baru. Kuncinya nih, semua disalin pakai dialek Quraisy. Kan Al-Quran turun pakai dialek itu ya? Inilah yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. 5 ya jumlahnya? Iya, 5. Satu mushaf disimpan Khalifah Utsman di Madinah. Nah, ini yang terkenal jadi Mushaf Imam. 4 lainnya dikirim ke pusat-pusat penting, Mekah, Basrah, Suriah, sama Kufah. Jadi rujukan di sana. Langkah yang strategis banget ya buat menyatukan umat Islam waktu itu. Dan ada tindakan tegas juga. Mushaf-mushaf lain yang nggak sesuai standar baru ini diperintahkan buat dikumpulkan terus ya dimusnahkan, ini demi jaga kesatuan dan kemurnian teks Al-Quran. Jadi nggak ada lagi versi yang beda-beda gitu ya? Tujuannya begitu. Nah, penyebaran mushaf standar ini juga jadi tonggak penting buat para hotot, para kaligrafer. Mereka jadi punya rujukan teks yang sama buat disalin dengan indah di mana-mana. Ada cerita yang cukup menyentuh ya soal kedekatan Khalifah Utsman sama mushaf ini. Iya memang, ada riwayat beliau tuh sering banget baca mushaf itu. Bahkan
Pas tragedi pengepungan rumah beliau yang berakhir dengan wafatnya beliau itu, Khalifah Utsman sedang baca mushaf ini. Konon, darah beliau sampai kena ayat fasayakfikahumullah di surat Al-Baqarah. Subhanallah, menyedihkan tapi juga menunjukkan kedekatan beliau ya. Terus nasib mushaf ini gimana setelah itu? Artikel Gatra tadi ngelacak perjalanannya nggak? Artikel itu coba melacak ya. Jejaknya lumayan panjang katanya. Awalnya diyakini pindah ke dinasti Umayyah, kan masih ada hubungan kerabat tuh. Nah, pas Umayyah terusir ke Andalus, ke Spanyol, mushaf ini katanya ikut dibawa. Disimpan lama di Masjid Jami Cordova. Jauh juga ya perjalanannya. Wow, sampai ke Eropa ya? Terus setelah kekuasaan Islam di Spanyol jatuh, tapanya sih mushaf ini berhasil diselamatkan. Dibawa ke Fez, Maroko. Menurut artikel Gatra itu, ya, sampai di Fez ini jejaknya masih lumayan jelas terlacak. Tapi setelah dari Fez itu jadi agak misterius gitu ya keberadaannya. Artikel itu nyebut soal klaim-klaim juga kan? Iya. Nah, di sini mulai agak kabur ceritanya. Artikel Gatra itu memang nyebut ada klaim dari berbagai tempat. Ada yang bilang di Mesir, Damaskus, bahkan ada laporan katanya pernah kelihatan di Rusia sama India. Yang di India ini unik, katanya ada catatan ditulis oleh Utsman bin Affan di halamannya. Tapi ya ini kan klaim ya. Kenapa bisa muncul banyak klaim gitu ya? Mungkin karena aslinya memang ada 5 itu tadi. Bisa jadi, itu salah satu kemungkinan. Kan ada 5 mushaf asli yang disebar. Terus perpindahan kekuasaan, pusat peradaban Islam kan juga pindah-pindah. Jadi mungkin aja mushaf-mushaf awal ini berpindah tangan juga. Tapi gini, yang paling penting sebenarnya bukan soal ngelacak fisik satu mushaf spesifik itu sekarang ada di mana. Warisan utamanya itu, dari kelima mushaf Utsmani inilah, jutaan salinan Al-Quran dibuat manual sama para kaligrafer jauh sebelum ada mesin cetak. Dan itu yang menjaga keaslian teks Al-Quran secara luar biasa sampai ke tangan kita sekarang. Itu intinya. Masya Allah, iya juga ya. Proses penjagaannya luar biasa banget. Dimulai dari kekhawatiran pasca Perang Yamama, terus kodifikasi awal oleh Zaid di zaman Abu Bakar, standarisasi krusial oleh Utsman bin Affan, sampai penyebaran mushaf Utsmani dan perjalanan mushaf Imam yang penuh misteri itu. Tepat. Buat sobat kaligrafi, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Langkah para sahabat dulu itu jadi fondasi yang nggak ternilai harganya. Karena langkah mereka lah kita hari ini bisa baca Al-Quran yang sama dimanapun kita berada. Ini bukti penjagaan Allah lewat usaha tulus manusia ya. Dan seperti disinggung sedikit di artikel Gatra tadi, dari penjagaan teks ini nanti berkembang juga seni menghiasinya. Iluminasi itu. Tapi ya itu mungkin bahasan buat lain waktu. Wah, penjelasan yang runut dan mencerahkan sekali. Terima kasih banyak. Sobat Kaligrafi, jangan lupa ya untuk selalu stay tune di Podcast Forum Kaligrafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.